KPK kembali melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka tindak pidana korupsi berupa suap yang diterima para anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Para tersangka tersebut yaitu NU, ASHD, DL, MI, dan HI. Tersangka NU dan MI ditahan di rutan KPK pada gedung ACLC, ASHD di rutan KPK pada gedung Merah Putih, kemudian tersangka DL dan HI di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pada perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah menetapkan 52 orang sebagai tersangka, di mana 24 orang diantaranya telah diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Para tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 tersebut diduga meminta sejumlah uang ketok palu kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi untuk pengesahan RAPBD Jambi. KPK menetapkan SRR selaku pengacara sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, yaitu sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan atau obstruction of justice terkait penanganan perkara dengan tersangka LE Gubernur Papua. Penahanan terhadap tersangka SRR dilakukan di cabang rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara. Dalam konstruksi perkara ini, SRR ditunjuk LE sebagai ketua tim kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum atas perkara suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Provinsi Papua. SRR diduga beretikat tidak baik dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dalam pendampingan tersebut. SRR menyusun skenario, memberikan saran, dan mempengaruhi para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Penahanan terhadap SH, tersangka tindak pidana korupsi pada proyek multi-years pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015, dilakukan di rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan SH bersama 9 orang lainnya sebagai tersangka. Pada konstruksi perkaranya, terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, Bengkalis, pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis senilai Rp203,9 miliar tahun anggaran 2012 dan 2013. Tersangka SH selaku komisaris PT RP berkeinginan memenangkan proyek tersebut dan menemui Bupati Bengkalis agar mengondisikan proses lelangnya. Terdapat pemberian uang sejumlah Rp175 juta dari SH guna memperlancar pengondisian lelang dimaksud. Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU menyambangi Gedung Merah Putih KPK sebagai bentuk koordinasi dalam menentukan prioritas supervisi serta evaluasi penanganan dan penyelesaian TPPU. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkumham Sugeng Purnomo selaku Ketua, Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Rudolf Albert Roja selaku Wakil Ketua, serta jajaran anggota. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Satgas TPPU ini. Firly memaparkan salah satu kewenangan lembaga KPK merujuk ke pasal 6 huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK menetapkan 2 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero tahun 2018 sampai dengan 2020. Kedua tersangka tersebut yaitu CP selaku Direktur Utama PT AK Persero dan TS Direktur Keuangan PT AK Persero. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka TS di cabang rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara. Sedangkan terhadap tersangka CP, KPK meminta agar hadir pada penjadwalan pemanggilan pemeriksaan berikutnya.
Akhir pekan ini, bus KPK melanjutkan perjalanannya ke Kota Bogor. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menyampaikan salah satu isu yang akan muncul menjelang tahun 2024 adalah politik uang, di mana terkadang terdapat calon anggota legislatif atau kepala daerah yang mengumbar janji manis ke masyarakat. Bus KPK hadir untuk menyaksikan bersama upaya pemberantasan korupsi dengan menanamkan budaya anti korupsi yang saat ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor. Kolaborasi yang baik ini diharapkan dapat menjadi awal dari program lainnya untuk menunjang pendidikan anti korupsi di Kota Bogor. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua di bulan Mei tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.